Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Teman-teman sekalian, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa berkesempatan hadir di kediaman saya ya. Mudah-mudahan senantiasa kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita khusus untuk kajian saya membahas hadis arba'in ya. Hadis arba'in lil Imam An-Nawawi ya. Bukan Imam Nawawi Al-Bantani ya. Imam Nawawi yang berasal dari Nawa, dari Damaskus, Syria. Ya, beliau ulama besar bermazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuki aja hadisnya ya. Al-hadisul awal, i'tibarul a'mal bin niyat ini. Teranggapnya amal itu adalah dengan niat. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Amir Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang itu mendapatkan balasan ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa orang yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya tadi, niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya akan diterima sampai. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, dan siapa orang yang hijrahnya hijrahnya karena dunia atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya hanya sampai kepada apa yang ia niatkan saja. Imam al-Muhadditsin, hadis ini diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, yaitu al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini perlu kita kaji ya. Pertama, Imam Nawawi ini menyusun atau mengumpulkan hadis arba'in ini karena mengacu kepada para pendahulunya. Jadi kitab arba'in itu tidak diawali oleh Imam Nawawi. Banyak para imam sebelumnya ya mungkin karena itu juga tuh. Ya itulah, walaupun banyak yang mengarang kitab hadis arba'in itu tentu bergantung kemanfaatannya ya, kembali kepada barangkali ya tingkat derajat keikhlasan dan kewalian ulama itu tersebut. Kenapa sih muncul ada istilah 40 hadis arba'in ini ya? Mengutip salah satu hadis Al-Imam Nawawi itu, dalam muqaddimahnya itu tertulis hadis, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan ba'athahullahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Yang artinya siapa orang yang hafal 40 hadis dari umatku. Ini diantara artinya hafal. Tapi dalam arti yang benar bukan menghafal sebenarnya, mengajarkan ya, menyampaikan 40 hadis ini kepada yang lain ya, dengan tentunya pengamalannya dan lain sebagainya. Maka salah satu ganjarannya adalah Allah nanti akan membangkitkan orang yang menyampaikan 40 hadis itu, yang menghafal 40 hadis itu,
pada hari kiamat bersama rombongan para fuqaha dan ulama. Ya. Nah, itu walaupun derajat hadis ini memang hadis dhaif, betul. Dikatakan sendiri itu oleh Al-Imam Nawawi, hadis ini lemah. Tetapi walaupun lemah dalam tinjauan ilmu hadis itu, sepanjang hadis dhaif itu tidak berbicara tentang penghalalan, pengharaman, ya, hanya berkaitan kepada min fadhailil a'mal gitu kan, untuk mentarhib orang itu supaya semangat dalam ibadah. Dan di sana juga disyaratkan hadis dhaif itu masih bisa diamalkan dalam bab fadhailul amal dengan 3 catatan itu. Yang pertama, hadis dhaifnya itu jangan terlampau parah. Jadi karena hadis dhaif lemah itu juga ada derajatnya itu. Iya. Kan yang parah itu maudhu' tuh, ya, hadis maudhu', hadis yang perawinya itu kadzdzab, pendusta. Nah, itu kalau ada hadis bergelar maudhu', itu jangan sekali-kali disampaikan. Kalau kita nggak tahu menyampaikan untuk maksud ngasih tahu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau menyampaikan dalam dakwah, dalam khutbah, ini nanti kena ancaman. Itu dalam hadis sahih itu disebutkan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar itu. Orang yang mengatasnamakan aku, artinya menyampaikan hadis padahal aku tidak berkata demikian, itu ancamannya nggak main-main. Itu masuk ke dalam api neraka jahanam. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Nah, mengacu dari 40 hadis itu, Imam Nawawi menyusun kitab ini. Iya. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam jumlah hadisnya itu 42, iya, 42. Tetapi kata Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, mafhumul adad la yufidu hasran itu. Jumlah itu bukan pembatasan. Kan kalau 40 bisa maksudnya ya kurang lebih begitu. Ya 41 masuk, 42 juga masuk begitu. Bukan nanti takutnya jamaah bingung buka hadisnya kok jumlahnya 42. Tapi ini bilangnya 40 hadis gitu. Itu kata 40 itu bukan maksudnya pembatasan. Ya lebih-lebih dikit boleh lah begitu. Begitu jamaah sekalian. Nah, salah satu keistimewaan Imam Nawawi itu ya, beliau ini orang yang jangankan punya bini 2, 1 aja enggak. Nih beliau ini. Ya, perlu tahu nih. Ya, jangankan bininya 2, 1 aja kagak beliau. Tapi ngarang kitab nikah ya. Tapi karena beliau kan dikenal muhaddisul fuqaha sama faqihul muhaddisin, itu gelarnya itu Imam Nawawi itu. Jadi ahli hadis tapi menguasai fikih, ahli fikih tapi menguasai hadis. Ini Al-Imam Nawawi. Lebih dulu hidupnya daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Beliau tuh lahir 631 Hijriah, wafat di tahun 676. Umurnya cuma 45 tahun. Tapi hidupnya sehari-hari luar biasa ya, tidak pernah berlepas dari memutolaah ilmu itu. Sampai-sampai itu dikatakan bahwa beliau dalam sehari semalam itu makannya cuma sekali. Makannya cuma waktu isya doang. Minumnya pun sekali doang, saya gaber. Minumnya waktu sahur. Tuh, Al-Imam Nawawi ini luar biasa. Makanya kan sangat karangan beliau itu yang begitu banyak, puluhan itu kan, semuanya hampir masyhur, ma'ruf semua itu. Sampai arba'in yang dikit ini aja sangat populer itu. Banyak yang mensyarah, banyak yang mentahqiq, banyak yang mentakhrij itu ya. Banyak dijadikan pelajaran penting itu di dalam pesantren-pesantren, pendidikan-pendidikan besar itu. Nah, ini sedikit barangkali itu kehebatan waroknya, kezuhudan Imam Nawawi. Bahkan beliau yang tinggal memang di Damaskus itu, di Nawa tadi tempatnya itu, makanya sampai beliau dibilang Imam Nawawi itu karena diambil dari nama daerah kelahirannya yaitu Nawa ya. Nah, itu tidak pernah mau makan buah-buahan itu. Dengan alasan apa? Karena beliau menemukan bahwa banyak tanah-tanah wakaf di sana yang hilang statusnya itu. Sampai akhirnya beliau nggak berani makan buah hasil di sana. Itu kan orang betapa sangat zuhud dan waroknya namanya ya.
sehingga nggak mau makan buah-buahan dari Damaskus, dari tempat kelahirannya sendiri itu. Begitu jamaah sekalian. Nah, ini diantara hadisnya berbicara tentang al-amal bin niyat. Yang pertama, ini an Amiril Mukminin. Ini kata Amiril Mukminin perlu diketahui teman-teman sekalian. Ini titel pangkat pertama yang dinobatkan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar belum dinobatkan sebagai Amirul Mukminin. Padahal Amirul Mukminin kan pemimpin, ya. Kenapa? Nah, sebenarnya dulu terjadi musyawarah itu. Ketika Rasulullah wafat, kan itu digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka disebut khalifah. Jarang kita nggak pernah mendengar ada istilah Amirul Mukminin Abi Bakr As-Siddiq gitu. Ya, khalifah itu, khalifah. Nah, kemudian setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, di situ aturan disebutnya itu Sayyidina Umar adalah khalifah Rasulillah. Nah, itu harusnya begitu. Nah, dianggap panjang, ada di antara sahabat itu yang mengusulkan panggil aja udah Amirul Mukminin. Makanya akhirnya Sayyidina Umar ini adalah orang pertama, ya, penguasa dalam Islam pertama yang bergelar Amirul Mukminin. Itu makanya kenapa disebut Amirul Mukminin. Kemudian, nah, hadis ini berbicara tentang hadis innamal a'mal bin niyat, ya. Innama, kalau kita belajar bahasa Arab tuh ada guru patunnya, itu namanya adatul hasr, ya, pembatasan. Jadi amal itu dibatasi dengan niat. Artinya amal-amal syariat, amal-amal soleh itu wajib bergantung dengan niatnya, begitu. Soleh atau tidaknya itu ternyata amal soleh itu bergantung dengan niat. Sehingga kata Al-Imam An-Nawawi, kalau niatnya benar, niatnya baik, amal soleh tadi pasti baik. Tapi kalau niatnya jelek, amal soleh tadi jadi jelek, begitu. Padahal itu amal soleh. Makanya penting ini kita juga harus senantiasa memperbaharui, menjaga hati kita supaya niatnya adalah untuk selalu berbuat kebaikan, apalagi berbicara tentang amal-amal soleh ini. Begitu. Jadi amal bergantung dengan niat. Amal apa itu yang bergantung dengan niat? Nah, itu ulama membagi amal yang bergantung dengan niat itu adalah pertama al-a'mal al-wajibat. Yang kedua ini al-a'mal al-mustahabbat. Nih. Amal wajib tuh, amal soleh yang bersifat wajib kayak sholat 5 waktu dan yang lain sebagainya, itu pasti bergantung dengan niat. Iya. Sama amal-amal yang sunnah itu bergantung dengan niat. Sebab ada juga amal tidak disyaratkan dengan niat. Amal yang mubah, ya. Amal mubah kerjaan itu mana ada kita harus senantiasa dengan niat, kan tidak amal mubah. Mubah, amal haram, amal makruh, niat nggak ada. Contohnya inilah Syekh Gaber ini. Ini kan ngerokok kira-kira niat nggak? Ngerokok nih pokoknya niat ini ya dengan ngerokok ini nggak ada. Karena amal makruh, amal haram, amal mubah itu tidak membutuhkan niat, begitu. Bahkan ada amal yang sunnah pun kalau dia masuknya dalam min babit turuk dalam kajian fikih nih, ya. Izalatun najasah contohnya itu, menghilangkan najis. Itu ketika kita menghilangkan najis nggak pakai niat itu. Contoh, pernah nggak situ Bos Cimeng cebok niat, cebok. Saya niat cebok ini buat supaya ntar sholat saya bener wudu. Ya kan? Iya. Padahal itu juga kan ibadah juga, emang diperintah sama agama istinja kan? Tapi karena babnya izalatun najasah la yahtaju ilan niyah, la tahtaju ilan niyah. Tidak membutuhkan kepada niat, begitu. Nah, ibadah kata Imam Nawawi ini, kalau ada amal
Terus di sana kan pasti ada niat nih. Maka ada dua keadaan, kata Imam Nawawi. Yang pertama begini. Ketika amal kita ini ada niatnya, itu ada 3 kemungkinan nih, Bos Kaber. Ya. Pertama, ada orang beramal itu karena takut kepada Allah. Disebutlah istilahnya, namanya ini adalah ibadatul abid. Ibadahnya para budak. Budak itu kan takut sama tuannya tuh dia. Kenapa dia kerja? Kan karena dia diperhatiin sama tuannya. Kalau dia nggak kerja, coba-coba kan begitu. Nah, itu takut. Ya. Ada yang kedua namanya itu ibadatul tujar. Ibadahnya para pedagang nih, bisnismen ini. Apa maksudnya? Dia beramal, tapi itu niatnya mencari yang bagus-bagus gitu. Iya, iya. Ngarepnya yang cakep-cakep lah begitu ya. Masya Allah. Nah, itu namanya ibadatul tujar itu. Iya. Kayak kita ibadah pengen masuk surga, ibadah pengen dapat surga ini, yaitu namanya ibadatul tujar. Yang paling cakep, paling tinggi namanya ibadatul ahrar. Ibadahnya orang yang merdeka, bebas. Itu maksudnya begini, dia mah ibadahnya bukan karena takut teman neraka, bukan karena juga pengen surga. Dia mah ibadahnya sebagai bentuk syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana Nabi pernah ditegur oleh istrinya itu Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, bukankah engkau ini orang yang udah dijamin, dosa-dosamu pun udah diampuni. Kenapa sholat sampai telapak kakimu sampai bengkak-bengkak begini, masih dikerjain aja," gitu kan. Kan jawab Nabi apa? "Afala akunu abdan syakura." Tidaklah aku boleh menjadi hamba yang bersyukur. Nabi mencontohkan ibadahnya Nabi itu karena bersyukur. Nah, tetapi 3 level tadi itu semuanya benar. Itu disebut pihakil mukhlisin. Jadi orang yang ibadah takut neraka itu udah benar, gitu. Orang yang ibadah pengen surga udah benar. Nah, ibadah yang paling tinggi tadi udah bukan cuma sekedar itu. Dia memang menunaikan kewajiban dia, sebagai bentuk syukur dia, Allah jadikan sebagai orang beriman sehingga dia terus ibadah. Nah, itu disebut dengan ibadatul ahrar. Begitu jamaah sekalian. Nah, ini amal dengan niat. Kemudian kata-kata wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini dijelaskan, tafsirnya itu adalah setiap orang itu mendapatkan ganjaran balasan pahala tergantung kualitas derajat niatnya. Begitu. Bisa beda-beda itu. Ya, beda-beda ganjaran pahala itu. Maka ada begini, dicontohkan, kalau kita sholat, ketika terjadi masuk sifat riya ini, sifat pengen dipuji gitu kan, apakah otomatis ketika orang sholat ini muncul sifat riya langsung hilang itu pahala sholatnya itu? Dan itu dijelaskan begini, kalau orang dari awalnya niatnya emang udah riya, nah itu nggak keterima sholatnya. Dari awalnya udah salah, pongkolnya asalnya. Tapi kan bisa jadi ada orang itu sholat ya, di awal mah nggak riya, bener-bener dia ngajinya nggak lillahi ta'ala. Nah, di tengah pertengahan jalannya itu muncul riya itu. Kan bisa jadi. Misalkan dia sholat ini, tadi mah orang belum ada calon mertua ya kan, asik aja khusus. Pas datang aja mulai berubah tuh, oleng dikit niatnya. Nah, itu bagaimana nih? Orang kayak gini separuh tadi udah dikerjakan ikhlas. Nah, ulama menjawab. Jawabannya begini. Kalau orang itu menikmati riyanya ketika dia ibadah, jadi dia hanyut, habis datang sifat begitu bukan dilawan gitu, terus aja pokoknya gitu kan, asik. Nah, itu berarti hilang, begitu hilang pahala. Tapi kalau dia begitu kemudian ngelawan, berontak, ini nggak bener ini, dan itu termasuk bagian dari rahmat Allah, masih terhitung, mudah-mudahan dapat pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang itu ternyata biar duduknya sama, di majelis yang sama, dengernya sama, pahala bisa beda. Karena tergantung derajat
bagaimana niat dia. Nah, kemudian faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Siapa orang yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ini secara harfiah terjemahnya kayak gitu ya. Tapi tidak maksud demikian. Tadi awal bicara bab niat. Kenapa Nabi menyinggung kok kepada hijrah ini? Ya, gitu kan. Karena hijrah ini pun berkaitan dengan niat. Begitu. Dicontohkan, ini kalau kita buka sababul wurudnya hadis ini diantara hadis yang ada asbabun nuzulnya kalau dalam bahasa Quran. Kalau bahasa hadis, asbabul wurudnya, sababul wurudnya ada. Ini kan dikisahkan ketika ada salah seorang yang ikut hijrah ini. Ya, hijrah kan yang dilakukan oleh Nabi itu pada 4 kali Nabi melakukan hijrah itu. Hijrah yang pertama itu hijrah ke Habasyah, Ethiopia itu 2 kali. Ada yang pertama yang diutus tuh sebagian sahabat untuk berangkat sana karena di sana ada raja yang baik itu, Raja Najasyi itu ya kan, yang sampai akhirnya ketika wafat kan disolatkan oleh Nabi itu, sehingga muncul istilah sholat goib itu berawal dari situ. Nah, kemudian hijrah yang kedua ke Habasyah dengan jumlah yang puluhan sampai terhitung 80 lebih itu ya. Kemudian ke Taif itu yang ditolak, kemudian ke Madinah. Nah, dalam kisah perjalanan hijrah itu, hadis ini mengkisahkan ada orang yang ikut hijrah nih, misinya itu bukan ilallah wa rasuli. Dia hijrahnya itu karena ingin menunaikan permintaan perempuan yang dilamar saat itu. Kata si perempuan itu, gue mau nerima, mau dinikahin, tapi syaratnya lo harus hijrah, ikut hijrah. Si perempuan ini hijrah lillahi ta'ala. Ini si laki-laki ini sebenarnya nggak pengen hijrah. Dia berangkatlah itu hijrah, ya kan. Nah, ternyata misi dia itu adalah ingin supaya menikah dengan seorang perempuan namanya Ummu Qais itu. Maka disebutkan ini laki-laki ini namanya Muhajir Ummi Qais. Orang yang hijrahnya itu karena si perempuan Ummi Qais itu, gitu. Nah, begitu. Iya, begitu. Iya, begitu. Ya. Nah, maka lahirlah ini, muncullah hadis ini, paman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah. Besar sekali itu pahalanya, ya kan? Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a, banyak itu kan. Walladzina amanu wajahadu wa hajaru, banyak itu berbicara tentang keutamaan hijrah. Tapi yang kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Hijrah di sini maknanya adalah hijrah makani, hijrah pindah dari Mekah ke Madinah itu ya, karena atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hijrah namanya hijrah maknawi, hijrah secara maknawi, karena kan ada hadis al-muhajiru man hajara ma nahallahu an, itu kan orang berhijrah itu adalah orang yang menjauhkan dari apa yang dilarang. Jadi hijrah itu bisa 2 makna. Tapi dalam konteks hadis ini berbicara hijrah makan, tempat ya, hijrah karena dari Mekah ke Madinah. Begitu. Ada muncul pertanyaan begini, lah kok orang niatnya pengen nikah kok jadi jelek? Begitu ya. Kenapa tidak berpahala di sini? Karena dia ini dibenturkan, ada benturannya, ada pembandingnya. Suruh hijrahnya itu menunaikan kewajiban, kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya, tapi si laki-laki ini hijrahnya tidak ke sana niatnya kepada karena perempuan tadi, sehingga dengan pembanding itu ini menjadi jelek dia, begitu. Makanya teman-teman kalau misalkan pengen ngaji, kan itu utamanya ngaji, terus ada niat lain, kalau niatnya yang lain itu bukan ngaji ya nggak ada pahalanya gitu. Tapi kalau datang niatnya ngaji, yang utamanya pokoknya ngaji ini, ya itu dapat itu yang lain, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali teman-teman sedikit yang bisa disampaikan ya. Iya.
Barangkali ada teman-teman yang mau bertanya ya, boleh, silakan. Iya. Ini Masya Allah ada yang bertanya beliau. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan berkaitan dengan niat ya. Betul. Amal niat. Betul. Berkaitan dengan niat juga kan berarti tentang keikhlasan kita. Benar. Sedangkan ikhlas itu ada 3. Pertama ikhlas ya orang yang awam. Kedua ikhlas orang yang berilmu. Iya. Ketiga orang yang khusus. Iya. Salah satu kan orang khusus tadi seperti Nabi. Iya. Dan mungkin para wali atau para sahabat yang ketika niatnya ikhlas ini bukan karena takut neraka, bukan karena kepingin surga, tapi benar-benar karena syukur kepada Allah. Iya. Sedangkan ikhlas orang yang berilmu kadang memang berkaitan dengan ingin surga. Nah, yang menjadi pertanyaan nih, ikhlas yang pertama tadi nih, orang yang awam. Iya. Orang awam ikhlas beliau. Iya. Ikhlasnya karena Allah, tapi juga di samping itu ada ikhlas keinginan dunia. Iya. Tuh. Bagaimana orang yang seperti itu ikhlasnya? Dipandangnya, iya. Misalnya seperti ini. Waduh, sodako kan kata Allah dilipat gandakan. Betul. Saya sodako aja dah. Iya. Niatnya karena Allah, tapi juga ada niat karena dunia ada. Iya. Dibarengi dengan dunia. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana seperti ini, orang seperti ini? Betul, siap. Iya. Ya, terima kasih, bagus ini pertanyaan. Perlu diketahui teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran ada satu ayat bicara hamba Allah itu ada 3. Hamba Allah itu ada 3 dan 3-3-nya ini ada harapan surga semua. Amin. Allah yang bilang sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir, kata Allah tuh. Jadi di antaranya kata Allah, hambaku itu ada 3 ini disebut di sini. Pertama, zalimul li nafsi, hamba yang suka berbuat zalim kepada dirinya, buat dosa dan lain sebagainya. Tapi Allah masih nyebut hambanya tuh. Lihat, Allah itu betul-betul maha penyayang itu. Hambanya zalim, banyak dosa, masih disebut hambanya. Kalau disebut hamba kan masih ada harapan berarti itu, ya kan? Nah, yang kedua, muqtasid. Muqtasid itu kan secara artinya itu orang yang berhemat begitu. Jadi orang yang ibadahnya itu hanya menjaga yang wajib-wajib, itu namanya muqtasid. Sunnah-sunnah belum dikerjain, tapi yang haram nggak dikerjain dia. Pokoknya dia ini kepada yang wajib oke lah gitu. Itu muqtasid. Ini udah naik nih. Ya, yang paling tinggi memang sabiqum bil khairat, orang yang berlomba-lomba itu dalam kebaikan. Itu kata fastabiqul khairat bukan hanya kepada yang wajib, udah kepada yang sunnah dan lain sebagainya. Apa hubungannya ini dengan ikhlas yang ditanya tadi? Sebenarnya ada salah satu tuh definisi ikhlas oleh seorang ahli tasawuf yang bernama Abul Haris Al-Muhasibi. Beliau mengatakan gini, ikhlas itu adalah anturidallaha bi ta'atihi wa la turida siwahu. Itu arti ikhlas. Ikhlas itu engkau hanya maunya Allah gitu, bukan mau kepada selainnya Allah. Nah, tadi kalau ada orang ibadah nih, sholat duha lah contohnya. Ketika di niat asalnya, aslul amalnya itu adalah lillah. Kan di awal sholat pasti usolli sunnatad duha rakaataini ada lillahi ta'ala, lillah. Dan muncul keinginan, ini kan aneh sholat duha supaya rezeki saya siap, biar lancar ya kan, biar berkah. Apalagi kan Nabi bilang kalau kita 4 rakaat nggak kita tinggalin itu duha, kecukupan pokoknya rezeki kita sehari itu, bahkan luber begitu. Tiba-tiba kita termotivasi dengan ganjaran itu masuk ikhlas masih. Kenapa saya katakan masih ikhlas? Karena yang mengabarkan ganjaran itu juga Nabi. Karena yang ngasih tahu balasan begini-begini juga Allah. Maka ketika ada hambanya beramal baru sebatas supaya pengen dapat ini, itu sudah masuk kategori ikhlas, walaupun tingkatan ikhlasnya tidak seperti yang tadi tuh, sabiqum bil khairat begitu. Itu udah masuk. Maka kan ada bahasa begini.
dalam hadis itu bicara sholat itu. Ada seorang yang ngelapor ke Nabi, "Ya Rasulullah, inna fulanan yusolli, fa idza asbaha saraka." Kata Nabi, "Sayanhahu." "Ya Rasulullah, ini ada si fulan sholat, tapi kalau pagi kerjanya nyolong." Ini zaman itu tuh, bayangin. Dia sholat, tapi kalau datang pagi hari ini kerjanya nyolong. Nabi jawabnya apa? "Ntar sholat bakal jauhin dia dari nyolong." Coba tuh kalau Nabi sikapnya kayak gitu. Bukan, wah sia-sia itu orang kayak gitu tuh, percuma kan gitu kan. Kalau Nabi jawabnya apa? Ntar juga sholat kalau dia tekunin terus, ntar hilang itu sifat itu. Makanya kita kalau mau bener ini sholat kerjain aja terus, ntar lama-lama itu hilang. Karena innas sholata tanha anil fahsya'i wal, ayatnya udah jelas itu, Al-Ankabut 45 itu kan. Sesungguhnya sholat itu menjauhkan seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Jadi ketika kita ibadah, ada harapan-harapan yang sepanjang harapan itu adalah bagian dari apa yang disampaikan oleh dan Rasulnya, itu masih masuk kategori ikhlas. Boleh jadi kenapa surga pun punya tingkatan-tingkatan, ya kan? Tidak satu derajat surga itu, ya kan? Ini menandakan bahwa memang ikhlas itu tidak pada satu tingkatan. Walaupun jangan sampai salah nih, yang salah itu begini, orang sholat bukan karena Allah, itu yang dicari. Nah, itu udah salah namanya. Kan nggak mungkin juga, masa orang sholat bukan karena Allah? Ya kan? Masa orang sholat bukan karena Allah? Kalau ada keinginan di hatinya hasrat dunia apa, dan dia caranya ngerjain sholat, nah itu bagus. Iya, daripada orang kagak sholat, cuman punya keinginan, ya nggak? Kalau itu kan dia sholat juga, nah, tapi dia juga ada keinginan, itu masuk. Jadi begitu. Ikhlas itu, dan tadi kan ibadah itu ada 3 level. Tiga-tiganya disebut oleh Al-Imam An-Nawawi ini, itu adalah orang-orang ikhlas semua. Cuman levelnya ada yang abid, tujar, ahrar. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah itu. Ada lagi barangkali teman-teman? Boleh. Agak serius sedikit. Oh, iya. Siap. Tadi kita dengar semuanya kan berawalan dari niat ya. Benar. Kalau niatnya baik di awal, iya. Terus di pertengahan misalkan buruk, iya. Kayak ria tadi. Iya. Jadi statusnya itu kan jelek lah. Dalam Islam itu kan amal benar itu tidak hanya bergantung niat, tapi caranya juga harus sesuai dengan aturan. Contoh, misalkan orang nih pengen nikahin, cuman ini berdua-duaan, belum nikah gitu kan. Dalam Islam nih, berkholwata berdua-duaan nggak bakal dipandang benar dalam agama. Karena kan itu udah kategori berduaan disebut dalam hadis, la yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna salisahuma syaitan. Siapa orang laki perempuan berduaan pasti ketiganya setan. Walaupun barangkali niatnya diskusi agama atau apa, bisa. Kalau saya sih niatnya jahat. Iya, apalagi kan, artinya yang baik aja niatnya salah. Itu. Ini kan yang tadi saya maksud, amal ini udah baik, cuman ternyata bisa rusak kalau niatnya salah. Lah kalau amal rusak mah nggak bakalan jadi baik walaupun niatnya baik. Contoh, misalkan begini, ya Allah mudah-mudahan nyopet hari ini nih biar dapat duit ini. Kan kalau udah ntar anak bini saya ya bisa makan, namanya bisa beli baju dah, bisa haji kalau perlu begitu kan. Misalkan kejadian kayak gitu. Itu bisa jadi orang nyopet niatnya bener kan begitu. Tapi bagaimana dalam agama? Enggak boleh. Ya kenapa? Karena udah melanggar syariat. Walaupun niatnya bener, syariat salah itu. Ini kalau syariatnya bener, niatnya salah, enggak bener syariat itu bedanya. Kenapa? Dia kan mengambil haknya lagi, bukan nyolong. Kalau kita tahu ceritanya itu company boleh ngambil uang rakyat, diambil lagi bukan nyolong, itu mengambil hak kembali, bukan nyolong. Cuman bahasa itunya nyolong disebutnya. Padahal bukan nyolong itu. Begitu. Kalau kita lihat filmnya kan kayak gitu. Iya. Tapi ada juga yang Iya, gini. Berbicara kayak tadi si Pitung itu ya. Iya. Itu kan pernah belajar tasawuf itu. Belajar tasawuf sampai detail seperti artinya
ketika harta kita diambil sama orang, benar. contoh kayak sepitung itu kan, Iya. ambil kembali ya, Iya, haknya. betul. Tapi dengan cara seperti itu pun nggak dibolehkan. Kan tinjauan tasawuf. Kalau tasawuf tidak hanya bicara hukum, bicara adab. Lah memang kalau ditinjau dari sisi tasawuf mah bisa ada pelanggaran dalam tasawuf. Tapi kalau mohon maaf nih ya, contohnya gampang aja lah. Ini jeruk saya nih, diambil magaber, kan begitu. Kagak ngomong lagi, saya ambil jeruk. Dalam hukum fikih ini boleh nggak ini? Boleh hukum fikih mah. Cuman bicara tasawuf kurang. Makanya kan standarnya mana dulu, kalau dijawab pakai fikih bener ya udah cukup gitu. Memang yang bagus antara fikih dan tasawuf itu biar ya gitu. Tapi kalau tadi seandainya kejadian kayak ambil pitung itu jangan kita anggap buruk karena dia sudah sesuai dengan syariat, begitu sesuai fikihnya udah ngambil haknya kembali. Cuma nanti kalau tinjauan tasawuf memang benar kan begitu. Kalau tinjauan tasawuf mohon maaf nih, begini aja nih jamaah. Ini kan saya menyediakan ya. Ini belum tentu ini apa namanya enggak syubhat. Oh tinjauannya kan ini harus Ustaz izin dulu kan. Ini saya mau cobain ini. Itu kan tasawuf pun begitu. Namanya tasawuf begitu. Imam Nawawi tadi ya. Lah iya, Masya Allah, subhanallah. Memang kan itu wara itu kan orang yang terjaga pamanittaqas syubhat faqad istabra lidin itu. Wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram itu kan. Siapa orang yang suka jatuh pada yang syubhat, lama-lama kan gitu bahasanya, jatuh juga ke yang haram. Tapi orang berbuat syubhat enggak langsung haram, begitu. Wallahu a'lam bishawab, itu barangkali ya. Tahu Bang Abel? Yaumul qiyamah as-shalah. Iya. Nah, saya nih jujur belum pernah baca syarahnya, cuma dari dengar-dengar kalimat kiai. Iya. Nah, apakah nanti di hari kiamat dilihat sholat dulu? Bener sholatnya, berarti amal lain diterima. Atau sholat dulu dihitung baru yang lainnya? Bagaimana begitu? Tanpa mengenal sholatnya beres atau enggak, amal lain boleh diterima atau gimana? Iya. Ini saya minta penjelasan. Betul. Itu hadis sahih, Ustaz. Betul. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Dipertegas dalam hadis qudsi itu ada. Ketika Allah bilang, "Ini hamba kan ditimbang nih." Di sahih itu. Timbang udah mau bahaya dah itu. Udah mau nyemplung istilahnya. Udah nembir ini timbangan baik sama buruk. Terus kata Allah apa bilang sama malaikatnya? "Unzuru li abdi hal min tatawwu'in fayukammalu biha." gitu. Lihat hambaku ini, ada nggak yang sunnah-sunnah dikerjain? Itu lagi ngisab sholatnya itu. Karena coba, kenapa kita sholat wajib ada sholat rawatibnya kan? Ada sholat sunnah. Itu salah satu fungsinya itu kan untuk menambal sholat. Jadi betul memang sholat itu yang paling utama itu, yang akan paling dulu dihisab itu. Bahkan dilanjut hadis itu kan paman apa tuh soluhal amal itu. Kalau sholatnya bagus, amal yang lain bagus. Jadi maksudnya begini, amal kita yang lain ini masih ketahan dulu nih. Amal kita tuh yang lain-lain lah, segala puasa apa itu ketahan semua itu. Kalau sholatnya bagus, ini ternilai begitu. Makanya kenapa sholat itu disebut as-sholatu imaduddin, kan tiangnya agama kan begitu. Ya wajar tiang dulu lah yang dibangun kan begitu. Tiang dulu yang dipersoalkan nanti begitu. Dan sholat itu yang disebut di Al-Quran sampai nerima wahyunya pun Masya Allah itu kan prosesnya Nabi diangkat di Isra Mi'raj kan. Berarti memang betul bahwa ibadah sholat itu adalah ibadah yang akan pertama kali dihisab. Hisab itu mana itu ya dipersoalkan, diinterogasi, dihitung. Sesuai enggak nih aturan hamba dari umur 15 tahun ketika dia balik sampai mati, ada yang bolong enggak itu sholatnya? Begitu. Kalau ada yang bolong, ada enggak sholat sunnahnya? Kalau masih enggak, ya itu baru tuh amal-amal yang lain. Amal-amal lain itu untuk menambal sholat. Jadi perlu diketahui teman-teman, amal yang lain itu ternyata tujuannya untuk menutupi kekurangan sholat kita itu. Ya tentu kalau ibarat pakaian kan, kalau bolong ya kan begitu. Ini kita udah punya pakaian nih dengan sholat. Ketika ada yang bolong, tambal itu. Nah tambalan itu amal-amal yang lain. Itu tadi mencerai, menikah, itu nggak boleh dibecandain. Kenapa ada bahasa jangan dibecandain? Karena bercanda itu kalau ada niat, jadi begitu. Maksudnya
tadi kan kiasan itu dikaitkan dengan bercanda itu istilahnya. Kalau orang nggak dalam emosi ya, itu dia kalau hatinya sono lu pulang gitu, hatinya bicara detik menceraikan gitu, maksudnya jatuh, tolak itu, gitu. Tapi kalau semata-mata enggak, cuman maksudnya pulang aja, ta'rif gitu kan, bukan dengan tasrih, enggak jatuh, tolak itu. Kemudian tolak ketika orang sedang emosi enggak dianggap. Enggak dianggap. Orang lagi emosi meluap tiba-tiba gue cerai, itu enggak dianggap. Meskipun sore. Gitu. Karena itu namanya orang sedang emosi, gotban, tidak dihitung. Niat juga berarti ya? Iya. Berarti orang emosi gila ya, teman. Ya, bukan begitu. Sebab kata Nabi, al-ghadab minasyaiton, marah itu datangnya dari setan. Sehingga ketika orang sedang emosi meluapkan kata-kata itu, jangan-jangan bukan dia yang bicara itu, gitu, yang bicara setan begitu. Makanya jangan dianggap. Nih kalau begini nih empat mata Neng, kita kayaknya ini berumah tangga udah kagak ada bener-benernya Neng ya. Ngomong udah baik-baik tuh, kita pisah aja ya Neng ya, udah. Nah itu tuh yang butuh jadi buat yang gitu tuh. Iya, tuh kata dia, ya udah bang, jadi yang ya ada. Lah begitu, lah kalau lagi berantem mau gue cerai, belum tentu, belum tentu. Karena orang itu sudah, namanya itu tolak gotban, sedang marah itu gotban. Iya, nggak dianggap, emosi sedang meluap begitu. Iya. Kalau apa? Kembali yang ke situ ya. Kalau misalkan talak itu jatuh, kan katanya kemarin 3 kali suci ya. Atau 3 kali head, iya. 3 kali suci. Terus kalau misalkan dalam 3 kali suci itu kita nggak balik lagi sama dia, udah otomatis. Lah itu Atau gimana? itu namanya udah habis tolak roji'inya. Begitu. Berarti itu udah jadi tolak bain sugro. Iya, begitu. Udah habis. Berarti harus Nih, masa begini nih. Belum 3 bulan kan berbalik, oke. Terus nanti besok cerai lagi belum 3 bulan balik, oke. Terus besok belum 3 bulan itu yang begitu udah tuh, nanti udah 3 kali udah kelewat langsung otomatis tolak bain. Iya. Kalau ini kita nggak balik. Kalau udah lewat masanya, berarti itu ketika dia mau balik lagi itu harus dengan nikah lagi. Nah, nikah lagi berarti pakai apa lagi? Lah pakai mahar lagi, dari awal lagi, begitu. Lah kalau yang lebih parah begitu. Jatuhnya udah bain kubro otomatis. Kalau bain kubro lagi Ustaz Bayu. Kalau itu mah yang udah kelewat, udah 3 kali ya, nyerainya pun iya begitu. Nah itu yang harus dinikahin sama yang lain dulu. Dan itu pun nggak boleh konspirasi. Alami dia. Iya nggak boleh. Kagak boleh mualil. Maka jangan main-main dengan bahasa ini. Ibadah itu tidak hanya sholat. Bahasa tolak itu ibadah. Ibadah menceraikan namanya. Begitu baik-baik. Itu Pak. Ini yang salah memahami nangis. Hakikat nangis itu bukan suara. Nangis itu air mata. Yang Nabi bergerujukan ke jenggotnya kemana itu air matanya. Ini mah air mata kagak. Ya batal kalau begitu sholat. Kalau nangis, kalau mau air mata. Bahkan memang disuruh kalau engkau nggak bisa nangis, bikin paksain nangis. Itu maksudnya air matanya kita begitu. Bukan suaranya. Bukan suaranya, air matanya. Jadi kita tuh kan akhirnya terbawa. Kalau keluar suara ya tadi usahakan jangan sampai ada 2. Begitu. Sekiranya dia mengeluarkan suara, mohon maaf, ini beda madhab mereka. Dalam madhab Syafi'i memang suara di luar dari ketentuan sholat sekalipun suara nangis itu membatalkan gitu. Ya mungkin dalam keadaan sholat kita ingat dosa kan. Iya, makanya air mata aja. Iya, air matanya aja. Dimancing mewek. Dan silaturahmi kita mudah-mudahan terus ya bersama. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan paparan atau tausiah pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari
Dan insya Allah menjadi keberkahan kita di dunia dan juga di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka kita tambah keberkahannya dan juga untuk sama-sama kita mengaminkan. Doa insya Allah saya pimpin agar menjadi keberkahan untuk kita semua. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ilahiyal karim antal karim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.